Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya. Nah, hari ini saya akan bahas tentang medan magnet. Jadi kalau dari kemarin itu kita belajar tentang medan listrik, kemudian arus listrik, itu semua yang berhubungan dengan satu bab besar yaitu bab listrik. Nah, hari ini saya akan mulai dengan bab besar baru yaitu mengenai medan magnet. Nah, yang hari ini saya akan bahas yaitu adalah si medan magnetik dulu. Apa sih itu medan magnetik? Jadi seperti ini, kalau misalkan saya buat runutan dari si muatan listrik itu kemarin ada yang muatan positif, kemudian ada muatan yang negatif gitu kan ya. Nah, ketika muatan ini dia itu adalah diam, artinya dia muatannya tidak bergerak, maka dia akan memunculkan yang namanya medan listrik. Medan listrik. Atau kita kenal di bab bagian listrik statis. Nah, tapi kalau muatan listriknya itu bergerak, maka dia bukan hanya punya medan listrik, tapi dia punya dua, yaitu medan listrik dan juga medan magnetik. Medan listrik dan juga dia punya medan magnetik. Nah, karena dia punya medan listrik dan juga ada medan magnetik, maka si medan magnetik ini mempunyai yang namanya disebut dengan gaya magnetik. Seperti itu. Jadi, kalau si muatan listrik itu hanya diam, maka dia hanya punya yang namanya medan listrik. Kemarin saya analoginya kalau misalkan gempa gitu kan ya, ada pusat gempa satu, maka kita akan melihat medannya, medan yang masih dipengaruhi oleh gempa itu, atau medan listriknya yang dipengaruhi oleh satu muatan tersebut. Kalau muatannya itu diam, tapi ketika muatannya itu sudah bergerak, maka dia bukan hanya punya medan listrik, dia juga punya yang namanya medan magnetik. Nah, karena dia punya medan magnetik, maka muncul yang disebut dengan gaya magnetik. Nah, gaya magnetik ini dia punya arah. Jadi arahnya itu pakai arah tangan kanan. Kayak gini. Dan dia saling tegak lurus terhadap arus dan juga medan magnetik. Misal ini adalah gaya magnetik, yaitu adalah F. Kemudian yang ini adalah arusnya, yaitu adalah arus listrik yang bergerak ya. Karena kalau muatan listrik yang bergerak itu disebut dengan arus listrik. Saya kasih keterangan deh, arus listrik. Nah, maka dia di sini selalu tegak lurus terhadap B. B itu disebut dengan medan magnetik. Jadi dia itu sifatnya saling tegak lurus. Jadi kalau misalkan pakai aturan tangan kanan nih, tangan kanan saya begini. Kayak gini. Jadi dia saling tegak lurus. Yang jempol ini kita anggap misalkan F, yang ini adalah I, yang ini adalah B. Tapi kalau saya lebih suka yang begini. Nggak begini, karena kalau begini tangan saya yang ini nih kadang suka yang kesini, ntar kesini gitu kan. Kadang saya juga jadi bingung gitu. Jadi saya lebih suka begini. Begini caranya adalah yang jempol itu yang arus listrik. Jadi arus listrik itu pakai jempol. Kemudian yang B itu pakai jari-jari, keempat jari-jari. Nah, F ini pakainya adalah telapak tangan. Telapak tangan. Sama, D juga sama tegak lurus. I, B, dan F tegak lurus. Nih. Nah, kalau misalkan saya punya contoh gini. Di sini ada arah medan magnetik. Oh iya, medan magnetik itu punya arah ya. Saya kasih tahu dulu. Jadi arah medan magnetik itu ada dua. Simbolnya, yang pertama adalah yang simbol X. X ini artinya adalah masuk bidang. Dan juga ada yang dot. Dot itu adalah keluar bidang. Maksudnya masuk bidang tuh apa? Jadi si keempat jari ini kan tadi B ya. Jadi dia masuk bidang itu ke sana, arah B-nya. Kalau keluar bidang berarti ke sana. Seperti itu ya. Jadi dia ada dua simbol, X dan juga dot. Kalau saya ngingetinnya gini, X itu ada S-nya. Oh, berarti dia masuk bidang. Oh, berarti yang dot itu yang keluar. Kalau saya pahamnya gitu aja. Caranya gimana? Contoh, misalkan saya punya muatan elektron. Dia bergerak ke sana.
Kalau dia bergerak ke sana, otomatis arus listriknya juga ke sana dong. Berarti ini arah arus listriknya. Kemudian di sini dia berada pada medan magnetik, di mana medan magnetiknya itu sifatnya adalah masuk bidang X. Kita disuruh mencari kemana ke arah gaya magnetiknya. Nah, berarti ini tangan kanan. Kemudian nih arusnya ke kanan. Berarti si jempol itu menyatakan arus ke kanan, berarti jempol ke kanan. Kemudian B-nya jari-jari, nih jari-jari, arahnya X masuk bidang. Berarti si jari-jari masuk ke papan tulis. Sana. Nah, I-nya ke kanan, X-nya masuk. Telapak tangan saya ngadepnya ke atas. Berarti gaya magnetiknya arahnya ke atas. Seperti itu. Gitu ya. Contoh lagi. Misal, saya punya pada kawat. Ini ada kawat, dialiri arus arahnya ke atas I-nya. Kemudian dia berada pada medan magnetik yang dot. Saya ganti deh. Yang dot. Misalkan, tadi kan X, sekarang yang dot. Nah, berarti kemana ke arah gaya magnetiknya? Sama, jempolnya dulu. Jempolnya arahnya ke atas. Ini ke atas ya. Kemudian, si jari-jari itu keluar bidang. Berarti bukan masuk, tapi keluar. Berarti keluar ke sana. Nah, telapak tangan saya arahnya ke sana. Kanan kan? Maka gaya magnetiknya ke sana. Ini F-nya. Gitu. Itu untuk menunjukkan arah dari gaya magnetik dan juga medan magnetik pakai aturan tangan kanan. Nah, terus kalau kita mau nyari gaya magnetiknya pakai rumus apa? Nah, kalau kita ingin mencari gaya magnetiknya, kalau dia pada kawat yang lurus, maka kita tinggal pakai F sama dengan B dikalikan I dikalikan L. Di mana B ini adalah medan magnetiknya, I adalah kuat arus listrik, L adalah panjang kawatnya. Tapi kalau kawatnya ternyata misalkan membentuk sudut, maka tinggal dikasih sinus theta aja. Sinus theta maksud saya. B, I, L, sin theta. Ini, saya kasih keterangan ya. B-nya adalah medan magnetik. Ini dia satuannya adalah Tesla. Biasanya pakai T besar saja. Kemudian I-nya adalah kuat arus. Satuannya adalah ampere. L adalah panjang kawat. Satuannya meter. Dan F di sini adalah gaya magnetik. Atau kita juga kenal disebutnya dengan gaya Lorentz. Itu yang menemukan ya, satuannya Newton. Dan theta adalah sudut yang dibentuk antara si kuat arus listrik dan medan magnetik. Gitu. Oke? Nah, itu kalau misalkan kita nyari pada kawat yang lurus. Nah, selanjutnya saya mau cari kalau misalkan dia pada siklotron dan pada yang lainnya seperti apa gitu. Tapi ini saya hapus dulu ya. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang muatan titik dalam medan magnetik atau kita sebut dengan siklotron. Nah, siklotron ini jadi gini, ini adalah satu kasus di mana suatu muatan, di mana di sini saya anggap adalah muatan positif. Dia berada pada medan magnetik yang dimana sifatnya arahnya itu adalah masuk bidang atau X. Nah, dia ternyata ketika diletakkan, kemudian dia bergerak ke arah ke sana, itu artinya dia bergeraknya ke kanan, maka ternyata lintasannya bukan lintasan lurus, tapi justru dia akan membuat lintasan lingkaran, seperti ini. Kenapa bisa gitu? Karena ada sih gaya magnetik, gitu. Di sini ada F arahnya ke sana, karena I-nya ke sini. Kan F itu kan arah gerak ya. Arah gerak berarti sama aja dengan arah arus listriknya. Arah arus listriknya ke kanan, dia masuk bidang, berarti F arahnya ke atas. Nah, karena sih ada gaya magnetik arahnya ke atas, yang menyebabkan dia jadi, yang tadinya mau bergerak lurus, dia jadi bergerak ke atas. Mau ke atas, jadi rada kayak nyerong gitu. Sama aja kayak kamu lagi gerak kemudian kayak ditarik orang. Nah, kayak gitu. Maka dia lintasannya jadi seperti ini. Membentuk lingkaran full, seperti itu. Nah, karena dia membentuk lingkaran ini, maka biasanya yang ditanya berapa sih jari-jari maksimumnya. Nah, itu saya di PPT, di PDF maksud saya, sudah saya turunkan asal-muasal dari mana. Jadi,
dia itu di sini gaya magnetiknya, ini saya tulis Fm, itu disamakan dengan gaya sentripetal. Kenapa? Karena dia membentuk garis lingkaran atau membentuk gerakannya adalah gerakan lingkaran. Nah, gaya yang mempengaruhi benda untuk bergerak secara melingkar itu adalah gaya sentripetal. Kalian bisa ingat lagi di FISDAS yang pertama ya, fisika dasar. Nah, kalau misalkan F magnetik, tadi kan rumusnya adalah BIL, gitu kan ya. Nah, tapi karena di sini adalah muatan yang bergerak, maka kita nggak bisa pakai rumus BIL. Maka kita bisa pakai rumus B kali Q kali V. Nah, ini tadi belum saya sampaikan ya. Jadi, gaya magnetik itu bisa dua rumus. Kalau yang tadi kan yang kita pakai ini. Nah, ini untuk pada kawat lurus. Tapi kalau dia untuk muatan yang bergerak itu pakainya adalah F sama dengan B Q V. Ini untuk yang muatan bergerak. Bergerak. Gini. Jadi F yang kita pakai bukan yang BIL karena bukan arus listrik yang diketahui, tapi kecepatannya dia muatan bergerak. Maka F magnetiknya bisa kita pakai BQV. Nah, gaya sentripetal apa sih rumusnya? Gaya sentripetal itu rumusnya adalah M V kuadrat per R. Oh, di sini saya pakai R kecil, R besar deh. Nah, kayak gini. Ini kalau kita sederhanakan, V-nya saya coret 1 gitu kan ya. Maka kita bisa dapat bahwa R itu sama dengan M kali V per B dikalikan Q. Nih, apa sih itu R? R ini adalah jari-jari siklotron yang dicapai. Maksimumnya berapa sih gitu? Maksimumnya berapa sih jari-jarinya yang bisa dibuat oleh si muatan listrik yang bergerak dalam medan magnetik tertentu? Seperti itu maksudnya ya. Jari-jari siklotron. Satuannya meter. Nah, M di sini ini adalah massa muatannya. Karena di sini muatan positif, berarti nanti harus kita cari massa dari muatan si positron itu berapa. Seperti itu ya. Biasanya di soal sudah diketahui kok. V ini adalah kecepatan muatan. Kecepatan muatan itu bergerak. Satuannya meter per second. B medan magnetiknya berapa? Dalam satuan Tesla. Dan Q adalah besar muatan. Besar muatan. Ini satuannya kilogram ya karena massa. Nah, gitu. Ini untuk mendapatkan jari-jarinya. Nah, karena dia bentuknya adalah lingkaran, maka kita bisa cari yang namanya periode dan juga frekuensinya. Tapi saya nggak mau turunin dari mana. Kalian bisa cek di PDF-nya ya, turuninnya dari mana. Pokoknya kita akan bisa dapat periodenya. Itu pakai rumus 2Vm per Q kali B. Nah, karena periode dan frekuensi dia itu berbanding terbalik, maka frekuensinya bisa kita cari dari sini. Ini untuk mencari T itu adalah periode. Periode itu apa sih? Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan si muatan bergerak dari sini sampai di titik ini lagi. Itu adalah periode. Nah, F di sini ini adalah frekuensi. Nih si F. Nah, frekuensi itu apa? Frekuensi itu adalah banyaknya putaran dalam waktu 1 detik. Seperti itu. Gitu ya. Itu adalah periode dan juga frekuensi. Selain periode dan juga frekuensi, kita juga bisa cari energi kinetiknya, yaitu menggunakan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. Ini kan rumus dasar ya, rumus dasar dari energi kinetik waktu kita dapat di fisika dasar. Nah, tapi sudah saya sederhanakan, maka menjadi setengah Q kuadrat B kuadrat per M dikalikan dengan R kuadrat. Ini. Kalau kebetulan misalkan kayak gini diketahui massanya, diketahui kecepatannya, kalian bisa langsung cari EK-nya pakai ini. Tapi kalau nggak diketahui kecepatannya, tapi diketahui medan magnetik, kalian bisa pakai rumus yang ini. Gitu ya, itu bisa fleksibel mana yang diketahuinya. Cuma ini udah saya sederhanakan saja rumusnya. Gitu, ini untuk si muatan titik yang bergerak dalam medan magnetik tertentu. Nah, sekarang si medan listrik sama si medan magnetik tadi kan dia punya hubungan. Hubungannya apa sih gitu kan ya? Apa sih hubungan antara medan listrik dan juga medan magnetik? Nah, di sini coba saya gambarkan.
medan listrik dan medan magnetik. Ini saya gambarkan, misalkan saya punya kapasitor. Nah, kita kan kemarin sudah belajar tentang kapasitor ya. Di sini ada plat yang positif. Kemudian yang di bawah adalah plat yang negatif. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa kalau misalkan ada plat positif dan plat negatif, maka medan listrik bergerak di sini di dalam kapasitor ini, di antara plat ini kan. Nah, bergeraknya medan listriknya itu dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi arah medan listriknya begini. Ini arah medan listrik atau E, gitu kan ya. Kemudian saya mau tembakan sebuah muatan. Ini saya tembakan di antara plat yang kosong ini. Saya anggap di sini di tengah-tengah saya taruh, gitu kan ya. Maka di sini dia akan mengalami medan magnetik dan juga akan mengalami medan listrik. Kemana arahnya? Karena dia bergeraknya ke sana kan ya. Ini anggap aja V-nya. Maka di sini dia akan ketarik ke medan magnetik yang ke atas. Nih. F magnetik. Dan karena medan listriknya arahnya ke bawah, maka di sini dia terjadi gaya listrik. Jadi ketarik ya, tarik. Maka ini kalau misalkan saya buat di sini, ini yang arah gaya terhadap magnetiknya, ini yang arah gaya terhadap listriknya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu kenapa yang gaya magnetiknya arahnya ke atas, kenapa yang gaya listriknya itu arahnya ke bawah. Jadi gini. Kalau yang gaya magnetik arahnya adalah ke sana, kenapa? Karena, oh ya ini saya lupa medan magnetiknya ya. Medan magnetiknya itu simbolnya X. Ya, X. Ini ada di PDF ya gambarnya ya. Nih. Nah, jadi kan si muatannya bergerak ke kanan, V-nya. Kemudian karena medan magnetiknya adalah X masuk bidang, berarti kan ke sana jari-jari saya. Berarti telapak tangan saya arahnya ke atas. Berarti gaya magnetiknya adalah ke atas. Nah, gaya listriknya kenapa ke bawah? Karena gaya listrik itu searah dengan medan listriknya. Medan listriknya si E itu kan arahnya ke bawah, maka gaya listriknya juga arahnya ke bawah ke sana. Seperti itu. Jadi di sini ada keseimbangan antara gaya magnetik dan juga gaya listrik. Gaya magnetiknya ke atas, gaya listriknya ke bawah. Maka di sini dia bisa kita samakan. Jadi saya bisa samakan bahwa gaya magnet sama dengan gaya listrik. Karena di sini muatannya yang bergerak, maka gaya magnetiknya kita pakai yang ini. BQV. Maka FM saya bisa ganti jadi BQV. Nah, gaya listrik itu kita bisa ambil dari medan listrik. Yaitu diambil dari medan listrik dibagi muatan. Atau Q dikali muatan. Nah, gini. Q dikalikan E maksud saya. Nah, karena Q di sini sama di sini Q-nya sama, besar muatannya sama, iyalah karena muatannya sama kan antara yang ini, maka ini bisa saya coret, maka kita dapat persamaan bahwa V sama dengan E dibagi B. Ini adalah hubungan antara medan listrik dan medan magnetik, di mana kecepatan muatan itu bergerak sama aja perbandingan dari medan listrik terhadap medan magnetiknya, seperti itu. Gitu. Jadi V di sini adalah muatan besar kecepatan si muatan bergerak. E-nya adalah besar medan listriknya, dan B adalah besar medan magnetiknya. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya saya mau bahas contoh soal, tapi ini saya hapus dulu ya. Oke, kita akan lanjutkan. Di sini saya sudah tuliskan contoh soalnya, ada 2 nomor dan ini ada di PDF, bisa silahkan dibaca lagi soalnya ya. Saya langsung ke gambar dan juga yang diketahuinya. Jadi di sini saya bacakan, ada sepotong kawat panjangnya 3 mm. Panjang itu adalah L, sudah saya tuliskan 3 mm. Nanti harus diubah menjadi meter dulu ya. Kemudian menyalurkan arus. Arus itu adalah I, besarnya adalah 3 ampere. Dalam arah X, maka di sini saya buat sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ini saya anggap sebagai kawat dengan arus listriknya ke arah kanan, yaitu sebesar I. I-nya adalah tadi 3 ampere. Kemudian kawat ini terletak dalam medan magnetik yang besarnya 0,02 Tesla, B-nya 0,02 Tesla. Dan berada pada bidang XY, XY itu artinya dia pasti membentuk sudut. Yang membentuk sudut 30 derajat depan sumbu X.
Berarti artinya si B-nya itu membentuk 30 derajat terhadap sumbu X. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini. Gitu ya. Nah, terus habis gitu yang ditanya, berapakah besar dan arah gaya magnetik yang terjadi pada kawat tersebut? Jadi yang ditanya ada dua, besar dan juga arah gaya magnetik. Gitu ya. Oke, yang pertama di sini, karena si medan magnetiknya adalah membentuk sudut 30 derajat, maka dia harus kita geser supaya dia harus tegak lurus terhadap arus. Tadi kan sudah saya buat dia bentuknya kayak aturan tangan kanan begini. Artinya dia saling tegak lurus semuanya. Kalau dia membentuk sudut seperti ini, bukan sudut 90 derajat, maka dia harus digeser. Caranya gimana? Caranya kita pakai vektor yang ada terhadap sumbu Y sama yang terhadap sumbu X, seperti itu. Tapi yang kita ambil yang tegak lurus, jadi yang kita ambil hanya yang terhadap sumbu Y saja. Kan kalau terhadap sumbu X di sini, berarti kan nanti dia arahnya ke sana. Ini adalah BX gitu kan ya. Nah, kalau yang terhadap sumbu Y, berarti dia arahnya ke atas ke sini menjadi BY. Nah, tapi yang kita ambil adalah hanya si BY. Kenapa? Karena yang tegak lurus terhadap I itu adalah si BY. Jadi si BX-nya diabaikan. Gitu ya. Maka kalau kita perhatikan, kalau kita mau nyari BY sesuai dengan vektor, ini kan di sini kosong. Maka kalau kita mau nyari BY itu pakainya adalah sin. Maka saya bisa tulis B menjadi dikalikan sin. Sudut di sini adalah 30. Inilah yang mengakibatkan kenapa kalau dia membentuk sudut, rumus F-nya bukan lagi BIL. Kan tadi rumusnya awal gini ya, BIL kalau pada kawat lurus ya, BIL. Tapi kalau dia ada sudutnya jadi sin theta, ada sin tetanya. Nah, ini sin theta ini muncul karena dari sini. B sin 30. Nah, gitu ya. Jadi asal muasal sin tetanya adalah ini. Contohnya. Gitu. Maka ini tinggal kita masukkan saja. B-nya adalah 0,02. I-nya adalah 3. L-nya karena 3 mm. Milimeter ke meter itu naiknya 3 tangga. Tapi karena naik maka dia jadi 10 pangkat minus 3. Sin theta, tetanya 30 ya. Sin 30 derajat itu adalah setengah. Jadi kalau ada yang sudah lupa coba diingat-ingat lagi ya. Oke. Maka ini 0,02, 2-nya saya coret, berarti ini jadi 1. Berarti 3 sama 3 saya kali jadi 9. Karena ini komanya ngelewatin 1, 2, berarti jadi minus 2. Yang ini ada minus 3. Maka kalau saya gabung jadi 9 kali 10 pangkat minus 5. Karena min 2 ditambah min 3 jadi min 5 ya. Sudah dapat satuannya Newton. Nah ini kita baru menjawab besar gaya. Nah, arahnya kemana? Arahnya pakai aturan tangan kanan. Cek, arus listriknya ke kanan sana. B-nya ambil yang BY ya, bukan yang BX. B-nya arahnya ke atas. Nah, kok B-nya nggak pakai X sama dot ya? Itu sebenarnya adalah arah umumnya, X dan dot. Tapi di beberapa soal ada yang model seperti ini tuh nggak masalah. Yang penting kita tetap pakai aturan tangan kanan. Yang jempol arus, yang jari-jari 4 adalah medan magnet, dan telapak tangan adalah gaya magnetik. Gitu ya. Oke, arus ke kanan, B-nya ke arah atas. Nah, telapak tangan saya ngadepnya ke sana kan? Keluar, maka saya bisa tulis arah F adalah keluar bidang. Sudah, gitu saja cukup. Gitu. Ini untuk yang soal nomor 1. Nah, selanjutnya kita coba bahas yang nomor 2. Nomor 2 ini yang tentang siklotron. Saya baca dulu soalnya ya. Siklotron untuk mempercepat proton. Nah, proton ini dia bilang berarti muatan positif ya. Memiliki medan magnetik. Berarti B-nya diketahui 1,5 Tesla. Dan jari-jari maksimum berarti R-nya adalah 0,5 meter. Kemudian berapakah yang ditanya ada dua, ada frekuensi dan juga energi kinetik. Dimana karena dia proton itu kita bisa cari muatan sama masanya di internet. Karena dia sudah ketetapan ya, itu sudah ketetapan, sudah dicari sama ilmuwan bahwa muatan proton itu nilainya adalah sekian. 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Dan untuk masanya itu 1,67 kali 10 pangkat minus 27. Itu sudah ketetapan. Jadi dia kalau diketahui di soal, kalau di soal itu biasanya nggak dikasih tahu karena dianggap kita sudah tahu massa dan juga muatannya. Seperti itu. Tapi kalau saya kasih tahu ya. Oke. Sekarang kita cari dari frekuensinya dulu. Tadi kita sudah tuliskan ya rumusnya sebelumnya ya, sebelum dihapus. Sebentar, saya lihat dulu.
F sama dengan QB per 2VM. Ini adalah rumusnya. Maka tinggal kita masukkan saja karena semuanya sudah lengkap. Q-nya 1,6 kali 10 pangkat minus 19. B-nya medan magnetik 1,5 per 2. Nah, Pi di sini diganti saja dengan 3,14. Atau kalau kamu mau pakai 22 per 7 juga boleh, nggak masalah. Saya pakai 3,14 saja. Masanya saya masukin ini. 1,67 kali 10 pangkat minus 27. Ini sudah saya hitung duluan ya, karena ribet gitu. Jadi saya ngitung duluan aja. Yang atas kalau saya hitung itu 2,4 kali 10 pangkat minus 19. Yang bawah kalau saya hitung itu jadi 10,48 kali 10 pangkat minus 27. Ini kalau dibagi, maka kita akan dapat nilainya sebesar 2,28. Nah, kemudian yang pangkatnya dikurangin. 10 pangkat minus 19 dikurang minus 27. Min 19, min 27. Berarti ini min ketemu jadi plus ya. Berarti sama aja min 19 plus 27. Maka kita akan dapat nilainya, ini 0,228 maksud saya. Nah, gini. Berarti min 19 ditambah 27 itu adalah positif 8 ya. Berarti 0,228 kali 10 pangkat 8. Atau kalau saya geser komanya 1, 2,28 geserkan 1. Berarti pangkatnya berkurang 1. Jadi 7. Udah, satuannya adalah hertz. Dapat itu adalah frekuensinya. Nah, sekarang kalau kita mau nyari EK-nya, energi kinetiknya, bisa pakai setengah mv kuadrat. Tapi kan di sini kita nggak diketahui kecepatannya kan. Maka kita pakai yang rumus yang sudah saya sederhanakan sampingnya tadi. Yaitu EK sama dengan setengah Q kuadrat B kuadrat per M dikali R kuadrat. Kayak gini. Ini tinggal kita masukkan saja, semuanya sudah lengkap. Setengah, Q-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kuadrat, B-nya 1,5 kuadrat, per massa 1,67 kali 10 pangkat minus 27, R-nya adalah jari-jarinya 0,5 kuadrat. Maka ini sudah saya hitung juga. Ini saya langsung hitung aja ya, yang bagian atas ini dikuadratin dulu. Ini dikuadratin. Oh, satu-satu aja deh. Ini setengah. Ini saya kuadratin ya, 1,6 saya kuadratin, dapat 2,56. Nah, min 19 dikali 2, jadi minus 38. 1,5 dikuadratkan itu 2,25. 0,5 dikuadratkan jadi 0,25. Dibagi yang ini ya. Gini. Nah, yang atas itu saya kali semuanya. 1 kali ini, kali ini, kali ini ya. Itu saya kali semua dapat 1,44 kali 10 pangkat min 38. Yang bawah, 2 sama ini saya kaliin. Jadi 3,34 kali 10 pangkat minus 27. Nah, 1,44 kalau saya bagi dengan 3,34 itu akan dapat sekitar 0,43. Nah, karena dia dibagi, pangkatnya dikurang. Min 38 dikurang min 27. Berarti ini jadi plus lagi. Berarti min 38 ditambah 27. 0,43 kali 10 pangkat minus 11 ya. Nah, saya pengen geser ke sini komanya, mundur. Jadi pangkatnya jadi nambah minnya, jadi minus 12. Satuannya adalah joule. Sudah selesai gitu. Itu adalah besar energi kinetik untuk si siklotron tersebut. Gitu. Oke? Nah, masih ada satu materi lagi yang akan saya bahas, yaitu mengenai momen dipol. Ini saya hapus dulu sebentar ya. Oke, kita akan lanjutkan untuk medan magnetik berikutnya, yaitu tentang momen dipol magnetik. Di sini saya udah ambil, misalkan ini saya ambil sebagai simpal, bentuknya adalah persegi panjang. Simpal itu maksudnya gini, jadi saya punya kawat, cuma kawatnya itu saya buat tertutup, jadi kayak rangkaian tertutup gitu. Saya buat kawat, tapi di sini saya bikinnya adalah bentuknya persegi panjang, dengan di sini panjangnya adalah A, yang ini panjangnya adalah B, gitu ya. Kemudian saya aliri arus listrik, yaitu I-nya ke sana. Karena dia tertutup berarti kan terus ngalir ya arus listriknya. Kemudian arah medan magnetiknya adalah ke kanan semua. Nah, di sini ternyata kalau saya punya simpal berbentuk seperti ini,
kemudian ada medan magnetiknya, maka simpal ini akan terus bergerak. Jadi mungkin kalau yang tahu tentang motor gitu kan ya, ada kan motor yang terus bergerak seperti itu. Makanya disebutnya dengan motor karena dia pengaruh dari medan listrik dan juga medan magnetik. Karena di sini ada arus listrik, berarti kan dia muncul ada dua, arus listriknya bergerak. Maka ada medan listrik dan juga ada medan magnetik. Nah, karena ada pengaruh medan listrik dan medan magnetik, di mana dia itu sifatnya saling tegak lurus, maka dia simpalnya itu akan berputar. Terus saja dia berputar seperti itu. Jadi muter-muter-muter terus. Nah, di sini kita mau tahu ketika dia bergeraknya berputar, maka dia bisa kita cari yang namanya disebut dengan momen dipol dan juga momen gaya. Kenapa? Karena dia bentuk gerakannya adalah rotasi, berbentuk melingkar seperti itu berputar. Nah, caranya gimana? Caranya kita harus menentukan dulu gaya magnetiknya kemana arahnya. Nah, kan harusnya di sini. Tadi kan saya sempat sudah bahas di contoh soal sebelumnya. Ada BX, ada BY. Yang kita ambil yang mana? Yang kita ambil adalah si BY. Kenapa? Karena arah si BY dan juga arah arus listrik itu dia saling tegak lurus. Jadi yang kalian perhatikan adalah ketika arah arus dan arah medan magnetiknya itu saling tegak lurus. Karena ketika dua itu si medan listrik dan juga si arus listrik dan juga medan magnetik dia dalam arah yang sama, maka dia dianggap nol gaya magnetiknya. Seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan ada 4 kawat. Jadi semuanya itu memiliki gaya magnetik ya. Nah, ini anggap kawat 1, ini 2, ini 3, ini kawat 4. Kalau kita perhatikan, antara kawat 1 sama kawat 3, ini terhadap medan magnetik, itu dia tidak memiliki tegak lurus. Artinya dia searah. Ini sama-sama searah benar-benar. Yang ini sebenarnya dia berlawanan, tapi dia masih dalam satu garis yang sama. Walaupun B-nya di sini, ini kawatnya di sini, di sini. Ya, beda dengan kawat yang 2 sama 4. Kawat 2 itu arahnya ke sana. Ke sana. Tapi medan magnetiknya ke sana. Nah, jadi dia saling berpotongan. Ini kalau kita lihat secara 3 dimensi, itu seolah-olah gini. Ini arusnya ke sana. Medan magnetiknya arahnya ke sana. Nah, ini kan saling tegak lurus nih dia. Ya, tegak lurus nih, 90 derajat. Nah, maka yang kita ambil itu yang kawat 2 dan kawat 4. Kawat 1 dan kawat 3 itu kita abaikan. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat dari yang kawat 2 dulu. Kawat 2 arah arusnya ke sana, ke sana. B-nya arahnya ke kanan, ke sana. Jadi muter-muter saya ya. Gini deh. Ini arusnya ke sana, B-nya ke sana. Nah, telapak tangan saya arahnya ke bawah. Berarti untuk kawat yang 2 itu arah medan magnetiknya, gaya magnetiknya arahnya ke bawah. Saya kasih M. Gitu ya. Nah, sekarang yang kawat 4. Kawat 4 arah arusnya ke sana. Medan magnetiknya ke kanan. Nah, telapak tangan saya arahnya ke atas. Berarti kawat 4 arah gaya magnetiknya ke atas. Nah, ini dia yang menyebabkan dia itu bergerak berputar. Karena yang di kawat 2 dia pengen gerak ke bawah, gayanya nariknya, sedangkan kawat 4 nariknya ke atas. Jadi kalian bisa bayangkan, ini kawat, yang ini narik ke bawah, yang ini, sisi ini narik ke atas. Jadi begini, nah begitu terus. Udah nyampe sini dia begitu lagi. Nah, makanya dia gerakannya rotasi, berputar. Karena ada si FM ini sama FM ini. Gitu ya. Oke, nah karena itu maka dia akan muncul yang namanya momen gaya. Nah, saya nggak mau nurunin itu dari mana karena di PDF sudah ada ya, saya langsung to the point aja. Maka kita bisa cari momen gayanya, maksud saya itu bisa pakai rumus nih. Nih, N-nya adalah jumlah lilitan, I adalah kuat arus, A adalah luas dari si ini. Kalau ini simpelnya kebetulan punya kita adalah persegi panjang, berarti A-nya pakai luas persegi panjang, panjang kali lebar. Tapi kalau dia bentuknya lingkaran, berarti pakai luas lingkaran, pi r kuadrat. Gitu ya. Jadi bergantung pada si simpelnya. Kemudian B adalah medan magnetik. Kalau dia membentuk sudut, maka nanti tinggal ditambahkan sin theta saja. Jadi si sin theta itu sifatnya adalah fleksibel. Kalau dia membentuk sudut, baru kita buat dia ada sin thetanya. Ini kalau yang ada sin tetanya. Nah, ini adalah si momen gaya. Nah, kalau untuk mau mencari momen dipolnya, itu adalah pakai rumus M sama dengan NIA. Nih,
Jadi Nia ini adalah momen dipol maksud saya. Nah, si tau ini itu disebut dengan momen gaya. Ini saya kasih keterangan ya. Nah, N ini adalah jumlah lilitan. Kalau di soal tidak diketahui jumlah lilitannya, maka dianggap N-nya itu adalah 1. Lilitan. Terus tau ini adalah momen gaya. Newton kali meter. Kemudian AM itu adalah momen dipol magnetik. Satuannya adalah AM kuadrat. Gitu. Kalau I, A, B udah ada ya? Oh ya, A. A ini adalah luas penampang. Meter persegi. Gitu ya? Oke. Nah, sekarang saya langsung kasih contoh di sini, tapi ini untuk simpel yang bentuknya adalah lingkaran. Nah, ini supaya untuk mengingatkan kalian, bukan semuanya harus pakai panjang kali lebar. Ini kebetulan dia karena bentuknya persegi panjang, maka A-nya tinggal panjang kali lebar. Tapi kalau yang ini bentuknya adalah lingkaran, maka A-nya harus diganti dengan luas lingkaran, yaitu VR kuadrat. Gitu ya. Oke, di sini diketahui di soal bahwa simpel melingkar dengan jari-jari, diketahui R-nya adalah 2 cm, nanti diubah menjadi meter, memiliki 10 lilitan kawat, dan menyalurkan arus 3 ampere. Sumbu simpel ini membuat sudut 30 derajat, ada tetanya 30 derajat, dan dengan medan magnetik 8000 Gauss. Nah, kemudian di sini kita disuruh mencari momen dipol dan momen gayanya. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita ubah dulu satuannya ya. Yang pertama adalah si B-nya. B-nya ini kan medan magnetik harusnya satuannya Tesla ya, tapi di sini dalam bentuk satuan Gauss. Maka ini harus kita ubah dulu. Kan di sini 1 Tesla sama dengan 10 pangkat 4 Gauss. Berarti kalau dari Gauss mau ke Tesla itu dibagi. Berarti jadi 8000 dibagi 10 pangkat 4. Ini kan 1, 2, 3 ya. Coret berarti sisa 1. Berarti sama aja 8 per 10. 10-nya naik, berarti jadi 8 kali, langsung dibagi aja ya. 8 bagi 10 itu 0,8 Tesla. Gitu ya. Oke, nah kalau sudah dapat B-nya, baru kita masukkan yang A. M, momen dipol, Nia, N-I-A. N kali I kali A. Nah, di sini A-nya karena dia bentuknya lingkaran, maka pakai luas lingkaran. Berarti jadi N kali I dikali A-nya menjadi VR kuadrat. Pakai luas lingkaran ya. Maka kita tinggal masukkan 10, I-nya 3, V-nya pakai 3,14 saja. R-nya cm harus diubah menjadi meter. Senti ke meter naik 2. Berarti jadi 10 pangkat, 2 ya. 2 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Gitu ya. Maka ini jadi 10 kali 3 kali 3,14, 2 dikuadratin 4, ini dikali jadi minus 4. Maka ini kalau saya kalikan semuanya, kita akan dapat 376,8 kali 10 pangkat min 4. Saya mau komanya maju ke sini, berarti 1, 2, maju 2. Berarti jadi pangkatnya minus 2 AM kuadrat. Gitu ya, itu untuk momen dipol. Nah, sekarang untuk momen gaya. Berarti karena tadi kita, kan rumusnya ini, niap sin teta, karena ada tetanya ya. Ni, A, B, sin teta. Tapi, nianya kan tadi kita udah cari nih. Nih, dari M. Maka si tau ini boleh kamu tulis jadi M kali B kali sin teta. Karena kita sudah cari si nia, yaitu sebagai momen dipol magnetiknya. Maka M-nya masukin yang ini, kali 10 4 min 2, B-nya masukkan yang sudah diubah 0,8, tetanya 30, berarti sin 30 tuh setengah ya. Oke, ini sudah saya kalikan semuanya, kita akan dapat 1,508 kali 10 pangkat minus 2. Satuannya adalah Newton meter. Sudah dapat, itu adalah momen gayanya. Gitu. Sudah deh, selesai itu untuk materi medan magnetik. Nah, selanjutnya saya akan bahas untuk yang sumber medan magnetik. Itu untuk pertemuan berikutnya. Oke, kalau masih ada yang bingung untuk pertemuan kali ini, bisa japri langsung ke saya dan tanyakan yang bagian mana yang kalian merasa masih bingung. Oke, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.